Negeri Saba yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi, ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematikawan Islam, Kiai Haji Fahmi Basyah Hamdi. Melalui penelitian selama 33 tahun lebih, sejak 1979 hingga kini, penulis bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung, tetapi merekonstruksi sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia kepurbakalaan kita, kata Kiai Haji Fahmi Basyah Hamdi. Menurut penulis, ciri-ciri negeri Saba yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, kisah itu berawal saat Sulaiman pergi ke Yaman. Saat berada di Yaman, Sulaiman meminta kepada burung hudhud untuk mencari sumber air. Setelah lama disuruh dan tidak kembali, bahkan setelah dipanggil, burung hudhud akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan. Demikian kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Pertanyaan itu langsung mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman. Dilanjutkan oleh burung hudhud. Saat sedang mencari sumber mata air, dia terbang jauh dan melihat suatu negeri yang sangat indah. Negeri itu bernama Negeri Saba dan dipimpin oleh seorang raja perempuan yang dikenal dengan nama Ratu Bilqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu, menurut Basyah, berada di antara dua dukuh, yakni Dukuh Dawu dan Dukuh Sambireja, Desa Bokoharjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Pemakaian istilah Ratu Boko dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat. Karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko, bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Saba atau Ratu Bilqis sama dengan Ratu Boko. Sambung Fahmi Basyah. Dilanjutkan burung hudhud, Ratu Bilqis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadah menyembah Allah. Dia dan pengikutnya juga telah disilapkan matanya oleh syaitan dan perbuatan syirik. Setelah mendengar keterangan burung hudhud, Nabi Sulaiman marah besar, sebab tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Kemudian dia menulis surat yang isinya meminta Ratu Bilqis untuk kembali ke jalan Allah. Surat itu diberikan oleh burung hudhud dan diterima oleh Ratu Bilqis. Penulis mengklaim surat Nabi Sulaiman itu ditemukan dalam kolam istana Ratu Boko, terbuat dari lempengan emas. Begitupun dengan tempat upacara penyembahan matahari. Mendapat surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis tidak langsung bertobat. Dia malah meminta pengawalnya untuk mengirimkan harta yang melimpah ke istana Nabi Sulaiman. Pemberian itu dianggap sebagai penolakan atas ajakan kembali ke jalan Allah. Nabi Sulaiman pun semakin geram dan memerintahkan kepada para pengikut Ratu Bilqis untuk kembali ke negeri Saba. Bahkan Sulaiman mengancam akan menyerang negeri Saba dengan bala tentaranya. Kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentara yang mereka tidak berdaya menantangnya, dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Saba dengan keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan, kata Nabi Sulaiman. Para pengikut Ratu Bilqis pun kembali ke negeri Saba dan menceritakan pengalamannya selamat berada di istana Nabi Sulaiman. Mendengar cerita para pengikutnya, Ratu Bilqis berniat mendatangi langsung Nabi Sulaiman. Niat Ratu Bilqis menemui Sulaiman ternyata sudah diketahui Sulaiman. Dia lalu memerintahkan kepada para pengawalnya
terdiri dari manusia, hewan, jin, dan lainnya untuk membuat upacara penyambutan kedatangan Ratu Bilqis. Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis kepadaku? Sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri, kata Nabi Sulaiman. Di antara pengikutnya dari bangsa jin menjawab, aku akan datangkan kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya, jawab jin ifrit. Pengikut Nabi Sulaiman lainnya dari kalangan manusia yang berilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip, terang pengikut Nabi Sulaiman itu. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Bilqis yang berada di negeri Sabah langsung berpindah ke depan Nabi Sulaiman. Puji syukur atas nikmat Allah pun dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman saat melihat pemandangan itu. Akhirnya, datanglah Ratu Bilqis menghadap Nabi Sulaiman. Kepada Ratu Bilqis, Sulaiman memperlihatkan apa yang dihadapannya sebagai istana yang mirip dengan istana di negeri Sabah. Melihat itu Ratu Bilqis langsung terkejut. Kemudian, Nabi Sulaiman mempersilahkan kepada Ratu Bilqis masuk ke dalam istananya. Saat akan masuk, dia melihat air besar berada di lantai istana Nabi Sulaiman. Dengan sigap, Ratu Bilqis menyingkap kainnya hingga betisnya terlihat. Ternyata, air yang dilihat Ratu Bilqis pada lantai istana Nabi Sulaiman adalah kaca. Sesungguhnya ia istana licin yang diperbuat daripada kaca, kata Nabi Sulaiman menjelaskan kepada Ratu Bilqis. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Balas Ratu Bilqis mengakui kebesaran Nabi Sulaiman. Setelah mengalami kebesaran Nabi Sulaiman dan merasakan nikmat Allah, Ratu Bilqis akhirnya mengikut menyembah Allah dan meninggalkan upacara menyembah matahari di negeri Sabah. Akhirnya, mereka pun menikah. Dari kisah tersebut, Fahmi Basyahamdi menemukan sedikit 40 fakta lapangan yang menyebutkan Indonesia sebagai negeri Sabah yang hilang.